Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan muda dimanapun antum berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif pada masa Rasulullah SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi musim paceklik, yang mana kaum muslimin pada saat itu kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Ada sebuah sumur di kota Madinah milik seorang Yahudi yang rasanya itu kurang lebih seperti air Zam-Zam, bersihnya pun sama. Maka kaum muslimin berbondong-bondong, bahkan rela antri untuk mendapatkan daripada sumur pemilik Yahudi tersebut. Sumur ini bernama Sumur Raumah. Atas kejadian ini Rasulullah SAW pun sedih. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, siapa saja di antara kalian yang ingin menyumbangkan hartanya untuk membebaskan daripada Sumur Raumah itu, kemudian menyumbangkannya untuk umat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan syurga. Maka ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bersemangat mendengarkan daripada sabda Rasulullah SAW. Kemudian dia pun mendatangi daripada orang Yahudi pemilik Sumur Raumah ini. Ketika Utsman bin Affan menawarkan kepada pemilik Yahudi, pemilik sumur tersebut, orang Yahudi tadi, untuk membeli sumur dengan harga yang tertinggi, tapi orang Yahudi ini menolak dengan alasan kalau misalkan sumur itu dijual kepada Utsman bin Affan, tidak ada lagi pemasukan keuangan daripada orang Yahudi ini. Tapi Utsman bin Affan pun tidak menyerah, sampai pada akhirnya Utsman bin Affan menawarkan kembali. Terjadilah tawar-menawar, bahwasanya Utsman bin Affan ingin membeli setengah daripada Sumur Raumah itu. Karena pemilik sumur ini, orang Yahudi ini tergiur, akhirnya terjadilah kesepakatan daripada setengah Sumur Raumah ini dibeli oleh Utsman dan setengahnya lagi masih milik orang Yahudi. Kemudian singkat cerita, tibalah masanya, satu hari milik Utsman bin Affan, satu hari milik Yahudi, satu hari milik Utsman bin Affan, satu hari milik Yahudi. Ketika sumur itu milik Utsman bin Affan, maka Utsman mengumumkan kepada kaum muslimin dan masyarakat, siapa saja yang ingin mengambil daripada air Sumur Raumah itu dibebaskan oleh Utsman, ambillah sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa disarankan oleh Utsman, stokkan air itu kalau bisa untuk 2 hari. Sampai pada akhirnya ketika sumur itu milik Utsman, berbondong-bondonglah orang-orang untuk mengambil air Sumur Raumah itu. Keesokan harinya ketika orang Yahudi yang memiliki sumur itu, maka tidak ada lagi yang membeli karena sepi. Karena apa? Karena masyarakat sudah mengambil air dengan stok 2 hari pada ketika kepemilikan sumur itu milik Utsman bin Affan. Sampai pada akhirnya karena orang Yahudi ini pun sepi, tidak ada lagi yang membeli air daripada Sumur Raumah tersebut. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan kembali bahwasanya Utsman ingin membeli semua daripada Sumur Raumah tersebut. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Setelah tawar-menawar, Utsman membeli dengan harga yang sangat tinggi, dan pada akhirnya sumur itu pun dibebaskan oleh Utsman bin Affan dan diserahkan kepada umat. Sampai sekarang Sumur Raumah itu berkembang menjadi kebun kurma, bahkan sudah ribuan kebun kurma yang dihasilkan daripada Sumur Raumah itu. Maka inilah bukti nyata ketika seseorang berwakaf, ya. Di dalam hadis masyhur Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Ketika mati anak Adam, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu di antara ketiga itu adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Salah satu bentuk sedekah yang mengalir itu adalah wakaf. Jadi wakaf ini tidak hanya kuburan, wakaf ini tidak hanya ketika kita memiliki uang yang banyak, miliaran, tapi dari 10.000 duit kita itu bisa kita wakafkan
bahkan satu bata, satu sak semen, satu truk pasir ketika kita wakafkan, maka itu menjadi bangunan, dan bangunan itu pun dipergunakan oleh kaum muslimin untuk pendidikan, untuk penghafal Quran, dan itu akan mengalir pahalanya nanti sampai hari kiamat. Maka dari itu, carilah amalan yang mana amalan ini akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.